Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kok nggak sembuh juga? Berapa kamu kirim? 5.000. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Aku sudah kirimkan sumbangan ke Nurul Hidayah Islamic Center 5.000. Puskesmas surat sehat aja 25.000. Sehat aja 25.000. Sakit 5.000. 5.000 itu buang air besar sama buang air kecil. Kencing sama buang air besar BAB 5.000. Makanya nanti kalau ada yang sedekah 5.000 itu di akhirat masuk surga dekat WC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penceramah-penceramah sebelumnya itu adalah senior-senior guru-guru saya. Sebelumnya tadi Ustaz Lutfi Zawawi, betul? Beliaulah orang pertama yang membawa saya ceramah di Jakarta 2 tahun yang lalu. Sebelum beliau ada Al-Mukarram Ustaz Fahmi Salim LCMA, betul? Beliau adalah kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Umur lebih tua saya, tapi ke Mesir lebih dulu beliau. Beliau sampai S2 dan sekarang S3. Saya begitu S1 kabur. Beliau sampai doktor. Dari segi duluan ke Mesir, beliau lebih dulu. Dari aspek ilmu, beliau S3. Dari aspek badan, jangan tanya lagi. Lalu apa kelebihan Ustaz Somad? Suara saya lebih kuat. Itu saja. Mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan Allah umur panjang, badan sehat, diberikan barakah kesehatan sehingga kita dapat mengambil ilmu dari mereka insyaallah. Adapun para habaib alim ulama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi dengan syarat jujur, selesai pengajian pulang. Jangan nanti jam 1 istrinya nelpon nggak pulang. Mas di mana mas? Jihad. Tema yang diberikan dalam surat undangan harus saya cek sama nggak dengan yang di baleho. Membumikan perdamaian dan persatuan di NKRI menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Membumikan itu nginjak-nginjak. Dia mengawang-awang di atas, damai, indah, cantik. Harus kita bawa turun ke bumi. Kedamaian yang ditebarkan Allah Ta'ala di atas langit, di atas awan, maka minta kita bawa turun ke bumi. Ada seseorang melihat, memandang ke atas. Ketika dia naik pesawat melihat, kenapa ya di atas ini awannya indah, langitnya biru, kenapa nggak ada kekacauan di atas ini? Apa kata teman sebelahnya yang menjawab, di atas ini damai karena tidak ada manusia. Paham isinya? Katanya manusia ini yang membuat dunia ini kacau balau. Maka atas itu aman, damai, tentram karena tidak ada manusia. Betul apa salah? Salah. Manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala datang ke muka bumi ini membawa kedamaian. Ayatnya jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Damai. Agama-agama diambil nama orang. Apa namanya?
Kristen, diambil dari kata Kristus. Apa nama agama? Buddha, diambil dari nama Siddhartha Gautama. Bersemedi di bawah pohon sampai kepada pencerahan disebut dengan Sang Bodhi Buddha. Apa nama agamanya? Zoroaster, diambil dari nama nabinya, namanya Zarathustra. Tapi agama kita tidak diambil dari nama nabi kita. Seandainya diambil dari nama nabi kita, pasti ditulis di KTP nama Abdul Somad, agama Muhammadinism. Tidak diambil dari nama nabinya. Nama agama kita diambil dari kata agama Islam, diambil dari kata salam. Salam artinya bahasa Inggrisnya, buka kamus bahasa Inggris, salam peace. Apa arti peace? Damai. Pipis kencing. Damai. Siapa itu orang muslim? Orang yang pakai baju koko? Bukan. Siapa itu orang muslim? Orang yang bolak-balik ke Makkah? Bukan. Siapa itu orang muslim? Ya Rasulullah, siapa itu orang muslim? Nabi menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, wayadi, dari tangannya. Kalau ada orang ngaku Islam, mengaku Muslim, rajin sholat, rajin puasa, tapi lidahnya kasar, kalau ngomong dengan kita cuman menit pertama saja yang adem ayem tentram, masuk menit kedua seperti kukuran kelapa. Pernah ngeliat kukuran kelapa? Pertama kali yang dia makan isi kelapa, begitu isinya habis batok kelapa, sampai terus berputar. Dia tidak peduli orang sakit hati, dia tidak peduli orang tersinggung, yang penting dia ngomong terus. Kira-kira beberapa menit saya ngomong ini udah ada yang sakit hati? Belum. Nanti lama-lama pasti ada. Tapi jangan tersinggung kalau saya ngomong. Beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, selesai pengajian langsung mati. Bukan saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Kita ini ngaji, bukan nyindir orang, bukan nyinggung perasaan orang, betul? Saya penceramah yang tidak bisa dipesan-pesan. Apa yang saya bicarakan, lihat temanya, sesuai itu yang saya omongkan. Tadi di jalan saya tidak tahu temanya apa, saya bicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Membumikan perdamaian. Itu yang pertama kali, perdamaian. Lagunya sudah ada, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai. Damai, damai. Alhamdulillah berada di tengah Bapak Ibu, suasana hati kita damai. Saya sampai kemari damai, walaupun dari pintu mobil ke sini, tapi hati kita damai karena kita melihat mereka bukan karena benci. Mereka yang menarik-narik tangan tadi bukan marah, mereka semua karena cinta. Betul? Alhamdulillah, yang menyatakan cinta pada saya sampai hari ini 3, laki-laki, nenek-nenek, anak-anak. Anak gadis belum ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang Islam? Selamat lidahnya, selamat tangannya, tidak menyakiti orang lain. Ada orang kalau ngomong kasar, nyelekit, menyinggung perasaan, qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada rajin sedekah, 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 yatsba'uha adza, menyinggung perasaan orang lain, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu tidak masuk surga? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, manan. Itu kalau bukan karena saya, masjid nggak berdiri. Kalau bukan karena saya, acara nggak jadi. Kalau bukan karena saya, Ustadz Somad nggak datang. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Oleh sebab itu ucapannya kedamaian, damai. Datang kita nemuin dia, Pak, tadi saya lihat anak bapak dibawa orang. Nggak apa-apa, sudah saya ikhlaskan. Istri bapak dilarikan orang, saya tabar. Itu bukan damai, goblok. Islam tidak menghilangkan marah.
Islam tidak menghilangkan emosi, Islam menempatkan marah pada tempatnya. Betul? Ketika agama kita dihina, apakah kita damai? Kalau ada orang damai, agamanya dihina. Kalau ada ulamanya dilecehkan, apakah dia damai? Tidak. Siap bela agama, siap bela ulama. Takbir. Itu saya ngopi gaya Habib Rizik Syihab. Ternyata bisa. Baru pertama saya praktekkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita mesti datang dengan kedamaian. Kalau ada orang berkata, jangan dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu provokatif. Ustaz Somad itu aliran keras. Ustaz Somad itu suaranya yang keras, hatinya lembut. Mana buktinya? Kemarin acara Idul Adha, berikut ini pemotongan sapi pertama yang akan dipotong oleh khotib kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Pemberian pisau kepada Ustadz. Begitu mau motong, enggak. Kenapa? Aku enggak sampai hati melihatnya. Lalu dipotong oleh jamaah. Setelah potong, dimasak, diantar dagingnya, enggak sampai hati untuk tidak memakannya. Nabi itu jangan bayangkan dia keras. Nabi itu lembut. Ketika ada orang kencing dalam masjid, kencing dalam masjid, bayangkan datang sahabat mencabut pedang, aku pancung kepalanya ya Rasulullah. Da'hu wa sya'nahu, biarkan dia selesaikan urusannya. Tenang bro, tenang sebentar, tenang. Begitu sudah selesai, Nabi panggil dia, ta'al inna lihadzal masjid la yasluh lahu illa, masjid ini tidak layak kecuali zikrullah wa qiraatul Quran wa iqamatus shalah, memperbanyak zikir mengingat Allah, baca Quran dan salat. Jangan buang air kecil. Dia tahu ini orang Arab Badui jahil bodoh, maka dia berikan. Tidak mentang-mentang Nabi itu ada orang kencing, pancung apanya? Semuanya, alat kencingnya, kepalanya pancung semua. Tidak begitu. Nabi menyampaikan kedamaian. Nabi menyampaikan ketika Nabi mau melepas pasukan ke Mu'tah, apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami, nanti kalian akan bertemu dengan laki-laki di gereja. Kalian akan jumpa dengan laki-laki di gereja. Siapa itu laki-laki di gereja? Pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Pendeta bukan objek perang. Jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna sajaratan, jangan potong pohon kayu. La taqiranna nahlan, jangan cabut batang korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Jangan ganggu pendeta, jangan cabut pohon kayu, jangan rusak pohon korma, jangan hancurkan rumah, jangan bunuh ibu mengandung, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Pesan kedamaian. Padahal zaman dulu kalau sudah perang, ratakan dengan tanah, bakar. Tapi saat itu penuh kedamaian. Makanya kalau ada penceramah hari ini membawakan kasar, itu beda agama. Hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan bininya. Bukan ajaran Islam. Tapi ada masanya Nabi itu marah. Kapan Nabi marah? Mohon maaf, Bapak Ibu semua jadi makmum, saya jadi imam. Boleh? Nampaknya nggak setuju. Boleh? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat, Nabi Nabi melihat satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tidak datang sholat berjamaah? Ketika tidak datang sholat berjamaah ke masjid, di situ Nabi marah. Apa kata Nabi? Layan tahiyadna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kebun, jangan ulang lagi. Kalau tetap sholat sendirian, tidak berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira ucapan Nabi itu marah atau damai? Marah dalam kedamaian, damai dalam kemarahan. Marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau kalian tinggalkan masjid, ku bakar rumah kalian. Kira-kira mungkin nggak Nabi ngomong, kalau kalian tinggalkan masjid, nanti rumah kalian ku bakar? Ada saatnya tegas, ada saatnya marah. Tapi bukan marah-marah. Ini titel, apa titelnya? MSI, mantap, master segala ilmu.
Itu titelnya apa? MM. Apa? Mudah marah. Kalau kebetulan titelnya sama, jangan marah. Kalau marah, berarti memang betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah jaga. Makanya ungkapan kita mengatakan mulut kamu harimau kamu. Setelah lidahnya tangan. Tangan kamu ada menyakiti orang. Alhamdulillah Pak Ustadz, tangan saya lembut. Pernah nempeleng orang? Enggak. Pernah menjewer telinga orang? Enggak. Pernah mencubit kulit orang? Enggak. Pernah menempeleng orang? Enggak. Memang tanganmu enggak, tapi tanda tanganmu sudah menghabiskan tanah halaman rumah orang. Ingat, di akhirat kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pokoknya kalau saya tanya betul, jawab aja betul, iya. Tanganmu ini akan ditanya di hadapan Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Masa iya tangan bisa bicara? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut terkunci. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut inilah yang paling pandai membela diri. Rekaman suara yang disadap. Betulkah ini suara saudara? Ini seperti suara saya, tapi nampaknya ada yang niru. Rekaman CCTV ditembakkan ke dinding. Benarkah ini gambar video saudara? Nampaknya memang saya. Memang betul saudara? Betul. Kalau begitu saudara pelakunya. Saya korban inspirasi politik. Makanya di akhirat nanti mulut terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Masya Allah, ketika Nabi Muhammad SAW berdoa pada malam Jumat perang Badar, jatuh sorbannya, datang Abu Bakar Siddiq menaikkan ke atas. Saya kira cerita itu hanya ada dalam kisah sirah Nabi. Hari ini terulang kembali. Nampaknya besok pagi kita akan perang Badar. Siap bela ulama, siap bela bangsa, siap bela Islam. Takbir. Udah mirip belum? Jangan sampai jatuh 2 kali. Sampai mana tadi? Bahwa nanti sampai masanya mulut dikunci, tangan yang akan bicara, dan kaki akan bersaksi. Hari ini kau bisa bela dengan pengacaramu, kau bayar 1 jam 100 juta, kau bayar kontrak 1 bulan. Tapi hari itu adakah orang yang mati bawa kartu ATM? Enggak ada. Jabatan tinggal, kekuasaan tinggal. Walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian, seragammu lepas. Sorban yang paling disayang Ustadz Abdul Somad, inilah dia, karena baru dapat tadi. Baju yang paling disuka Abdul Somad, inilah dia, baju berbunga-bunga menunjukkan suasana hati. Peci yang paling disayang Ustaz Abdul Somad, inilah dia, warnanya hitam, kalau berdaki nggak kelihatan. Tapi sampai masanya semua dilepas, pecimu lepas, jubahmu lepas, baju kebesaran lepas. Kenapa disebut baju kebesaran? Ukurannya XL. Lepas semuanya. Saat itu seragammu lepas, tinggal datang dokter dari puskesmas, merasa lehermu tidak ada lagi, detak jantungmu sudah berhenti, nafasmu sudah tidak ada, urat nadimu sudah stop. Jadi gimana Pak Dokter? Bungkus. Mana pakaian kebesaran? Mana kehebatan? Dulu engkau berjalan saja orang takut, belum kau bicara, belum engkau ngomong, belum mengayunkan tangan, baru engkau batuk saja masuk kantor, kau batuk saja, mencret security. Begitu hebatnya. Tapi sampai masanya, ada nggak orang mati batuk? Kalau ada jenazah batuk, lari kabur semua. Tidak ada kuasa apa-apa saudaraku. Ternyata semua ini pinjaman Allah. Inna sam'a, telinga pinjaman, wal basar, mata pinjaman, wal fuad, hati pinjaman, tangan pinjaman, kaki pinjaman. Semua akan dibalikkan kepada pemiliknya. Saat itu kau tak lagi dapat kecuali berkata la haula wala quwwata illa billah, wala haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya kan nggak mau aja nyanyi nih. Kalau mau udah 3 album keluar. Perdamaian. Ini harus kita jaga kedamaian. Orang kalau hatinya risau, masuklah ke dalam masjid. Insya Allah damai, tentram. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sejak di masjid ini sudah 2 jam hati saya damai, tentram. Tadi di luar nggak damai Pak Ustadz. Kenapa? Dikejar debit kolektor. Masuk ke masjid, damai. Tapi kalau sudah masuk masjid, banyak-banyak bertasbih dan berzikir. Apa yang pertama kali dilakukan dalam masjid? Salat sunat tahiyatul masjid. Yang pakai usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Yang enggak pakai usolli langsung aja angkat tangan. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah, nggak usah dipermasalahkan. Nanti kalau gara-gara usolli nggak usolli kelahi di masjid sampai tinju, mesti pakai usolli, nggak pakai usolli, pakai usolli, nggak pakai usolli. Push. Akhirnya Pak Polsek, Pak Polda, Pak Polri, Pak Kapolres nanya, ada apa di masjid? Tadi orang kelahi, masuk Bapak Kapolres mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Damai saudaraku, damai. Kalau kalian nggak mau damai, tembak, damai. Nah, akhirnya damai. Assalamualaikum warahmatullah. Damai saudaraku. Mamin muslimah ini ada 2 muslim. Yaltaqiyani berjumpa. Wa yatasafahani berjabat tangan. 2 orang muslim berjumpa berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Allah menurunkan menghilangkan dosa-dosanya. Malam yatafarraqa sebelum berpisah. Makanya tadi dari mulai ini awal salaman. Mohon maaf saudara-saudaraku, dari mulai turun mobil kendaraan sampai kemari. Berapa tangan yang terulur tidak sempat disalami. Maukah bapak memaafkan segala silap salah Al-Fakir Abdul Somad? Dah selesai. Daripada saya cari mereka di padang pasir. Di padang pasir aja payah, apalagi di padang mahsyar. Daripada saya cari mereka saat semua umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semua kumpul. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kumpul semuanya. Mampu kita mencari mereka? Tidak. Maka minta maaf sekarang. Kalau ada silap salah, minta maaf sekarang. Tapi jangan sekarang, selesai ceramah. Dengar dulu tausiah ini. Enggak lama. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saya belum pernah dapat botol air minum seperti ini. Isinya CNR. Sponsor. Apa maknanya? Kita datang mendatangkan kedamaian. Ketika orang Islam bertemu, apa yang pertama kali keluar dari mulutnya? Assalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalam, keselamatan untukmu saudaraku. Padahal yang datang itu copet. Tapi dia doakan keselamatan untukmu saudaraku. Setelah salam, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Setelah itu apa yang dia mintakan? Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Setelah selamat baru turun rahmat. Setelah rahmat baru dapat wabarakatuh. Berkah hidupmu, berkah tanahmu, berkah masjidmu, berkah anakmu, berkah duniamu, berkah kerjamu, berkah uangmu, berkah hartamu, berkah akhiratmu, berkah hidupmu, berkah matimu. Doa. Makanya orang Islam hebat kalau ketemu satu hembusan nafas ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang orang tidak lagi ketemu ucapkan salam. Begitu kita ketemu, selamat pagi. Saya berapa kali datang ke hotel, sudah jelas pakai peci, pakai sorban, ustadz, selamat pagi. Saya nggak mau diucapkan selamat pagi. Paginya selamat, sorenya. Sampai di komplek perumahan, penjaga security negur, Pak Ustadz, selamat datang. Datangnya selamat, pulangnya. Begitu sampai di sana mereka ucapkan sampai di pelataran parkir, welcome. Ente ngomong welcome makan sambal terasi welcome. Tahu ente apa arti welcome? Keset kaki Pak Ustadz.
well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, pulangnya. Maka salam yang paling bagus adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai Abdul Somad mati masuk ke dalam tanah, apakah masih berlaku salam? Masih. Mana buktinya? Kalau lewat di makam kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ente baca apa tadi? Mau tahu aja. Makanya yang punya uang, cetakkan baleho sebesar ini, buat doa lewat makam kaum muslimin. Taman pemakaman umum, doa lewat makam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Sehingga setiap orang yang lewat bisa baca, dapat pahala. Baru pojoknya tulis coblos nomor. Jangan menggunakan yang merusak, dipaku pohon kayu, ditulis-tulis dinding yang sudah bagus. Coba dituliskan, banyak manfaatnya kan? Banyak. Yang punya uang, kira-kira buat baleho sebesar ini berapa? Paling kalau saya dia kasih gratis. 100.000 buatkan ini, buat sebanyak-banyaknya makam, sehingga setiap lewat makam itu orang menjadi ingat. Salam waktu untuk hidup, salam untuk orang mati. Ngapain mengucapkan salam? Dia kan sudah mati. Selamat dari azab kubur. Bapak ibu saudara sekalian, kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Istirahat terakhir. Ente bilang di dunia buat dosa, maksiat dosa. Nama lapendos, lelaki penuh dosa. Mari kita antar ke peristirahatan terakhir. Mari kita antar ke azab yang pertama, yang akan disusul oleh azab-azab berikutnya. Rasain lo, pret. Nggak boleh gitu Pak Ustadz. Kita kan harus husnuzan. Mana tahu kalau di akhir-akhir ayatnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul juga. Tidak ada yang paling indah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Maka doa yang paling indah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Gimana mau dapat husnul khatimah kalau ngomongnya kasar, tangannya kasar? Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sedekahnya banyak, infaknya banyak, zakatnya banyak. Ternyata qad syatama hadza, lidahnya mencaci maki si fulan, daraba hadza, menempeleng si fulan, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Apakah mungkin dia masuk surga karena amalnya? Semua akan menuntut. Seandainya sebanyak ini jamaah akan menuntut Abdul Somad, solatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, pahala ceramahnya habis, faniyat hasanatuh, amal sudah habis, tapi yang ngantri masih panjang sejauh mata memandang. Bagaimana orang ini? Ambil dosa orang yang dia aniaya, timpakan ke dia, campakkan ke dia ke neraka jahanam. Apa yang terjadi? Inilah orang paling malang. Masuk neraka bukan karena maksiat, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena dosa, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka karena menganiaya orang dan tidak pernah minta maaf. Oleh sebab itu damai. Kalau masih ada yang bermusuhan, damai. Selesai pengajian ini langsung SMS, bro sebenarnya aku masih dendam, tapi karena kata Ustadz damai, peace, damai. Mohon maaf salah kirim. Kata dia, aku pun begitu juga. Ku terima maafmu dan aku salah kirim juga. Besok kalau ketemu, alhamdulillah kita masih ketemu. Apa yang dicari dengan bermusuhan? Melihat orang ini wajahnya damai. Ada orang-orang kalau kita lihat wajahnya damai, tentram hati kita. Melihat Kiai Lutfi Zawawi, tenang hati kita. Melihat Ustadz Fahmi Salim, damai hati kita. Nengok Ustadz Somad, bilang aja damai. Udah.
Damai hati. Ada orang-orang ketika kita lihat wajahnya langsung kita terbayang, tertulis di keningnya masalah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi troublemaker, tukang buat masalah. Kita ingin kita menyelesaikan masalah, insyaallah. Amin. Berapa banyak acara ini orang-orang yang mendatangkan kedamaian, yang memasang tenda. Andai tidak dipasang tenda, meleleh kita kepanasan. Apalagi ibu-ibu yang make upnya 2 inci. Andai tidak dipasang tenda, mereka sudah berbuat kedamaian. Yang memasang kipas itu, berapa kipas yang dipasang lengkap dengan airnya, sehingga kita damai semua. Cuman dari Ustadz agak jauh. Pak Ustadz nyindir ya? Enggak, saya cuma ngasih tahu aja. Artinya apa? Kita hari ini damai. Mudah-mudahan yang mendatangkan kedamaian ini diberikan Allah balasan pahala yang baik-baik, insyaallah. Dah, habis satu bagian. Membumikan perdamaian. Yang kedua, persatuan. Kiblat kita berapa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuhan kita berapa? Qul huwallahu ahad. Tempat kita meminta berapa? Allahus samad. Ayat yang dipakai dalam solat kalau tidak dibaca maka solatnya batal. Berapa surat? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau solat imamnya berapa? Kalau 1 mati? 2. Ada imam pengganti, imam cadangan. Tapi yang jelas kita paling bisa dipersatukan. Apakah kita siap bersatu? Maka jangan hanya sekedar slogan siap bersatu. Masjidnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Kenapa kita berpecah belah? Ustadz Fahmi Salim dari Muhammadiyah, beliau kalau sholat subuh enggak pakai kunut. Saya di Nahdlatul Ulama, lembaga Bahsul Masail, di Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah di bagian fatwa, di Al-Jam'iyatul Wasliyah di bagian dakwah. Al-Wasliyah, Perti, NU, tiga-tiganya sama. Dalam sholat subuh pakai kunut subuh. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu dengan Ustadz Fahmi Salim. Ustadz Fahmi tidak pernah me-WA saya, Ustadz Somad, nggak ada kunut subuh. Dan saya pun tidak pernah me-WA beliau, Ustadz Fahmi Salim, wajib pakai kunut subuh. Tapi kami sepakat sama-sama sholat subuh. Paham? Yang diambil substansinya. Lalu seandainya Ustadz dengan Ustadz Fahmi Salim sholat, pakai kunut atau tidak? Tergantung imamnya siapa. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Kira-kira kalau besok ada jadwal ceramah di sini, hadirilah tablik akbar, sholat subuh bersama Ustadz Fahmi Salim. Apa yang Ustadz Somad lakukan? Saya datang belakangan. Saya tunggu dia maju duluan. Setelah dia maju, baru saya datang. Lebih selamat, menjaga ukhuwah. Buya Hamka diminta ceramah ke Masjid Raya Jember. Ketika subuh, dia baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Heran orang, ini Buya Hamka ormasnya Muhammadiyah, kenapa dia baca kunut subuh? Ditanya, Buya, kenapa baca kunut subuh? Memangnya kalau baca kunut subuh, sholat subuh saya batal? Tidak, ini kan markasnya tempat orang Nahdlatul Ulama. Mereka kalau sholat subuh pakai kunut, tidak semuanya ngerti dan paham. Ulamanya tidak masalah, tapi ada yang awam yang tidak mengerti. Jangan-jangan dia sangka kunut itu rukun, sehingga kalau tidak baca, dia ulang lagi sholat subuh. Dulu anak-anak muda sampai berkelahi, berdebat sampai jam 2 malam. NU mengatakan mesti pakai kunut, Muhammadiyah mengatakan enggak pakai kunut. Satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan tidak pakai kunut. Dulu, alhamdulillah sekarang tidak lagi ada yang kelahi, tidak lagi berdebat, karena dua-duanya enggak sholat subuh. Ini masalah khilafiyah. Maka kita jaga persatuan. Yang penting dia masih ahlus sunnah wal. Tapi kalau sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, rukun iman kita 6. Percaya kepada Allah,
antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ahlussunnah wal jamaah. Tiba-tiba ada aliran wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tidak percaya maka dia kafir, halal darahnya. Ini kita tidak bisa toleran. Ini kita tidak bisa karena kita berpaham Ahlussunnah wal jamaah. Ada lagi aliran mengatakan, khotib tiap hari Jumat mengatakan, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi. Tiba-tiba dia mengatakan ada nabi susulan. Namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, made in India. Satu kampung sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, Kabi-Kabi Kacikam, Coach Hotahi. Nggak bisa diterima. Jangan asal main terima aja. Itu nabi impor. Saya nggak mau terima nabi impor. Saya maunya nabi lokal. Siapa namanya? Ahmad Musadek. Datang lagi nabi perempuan. Siapa namanya? Lia Eden. Ngaku jelmaan Jibril. Yang satu ngaku nabi, yang satu ngaku Jibril. Polisi cerdas. Nabi dan Jibril sama-sama ditangkap. Dikonfrontir. Ente ngaku nabi? Ya. Ente ngaku Jibril? Ya. Nabi kan biasanya dapat wahyu dari Jibril. Ya. Jibril ada ngasih wahyu? Enggak. Nabi ada dapat wahyu? Enggak. Tangkap. Cerdas. Tapi kalau anak-anak kita sekolah di pesantren, dia nggak bisa dikibuli cuman dengan ayat. Sekarang orang nyasar sesat pakai ayat. Nama nabi kamu siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. SD Muhammadan, SMP Muhammadan, SMA Muhammadan, S1 Muhammadan. Tiba-tiba datang, itu nabi yang dulu bro, nabi jadul. Ada nabi yang baru. Buka surat As-Saff. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ada dalilnya ya? Iya. Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad tapi Ahmad. Wah, mulai error. Tapi kalau anaknya ngerti, oh jadi nabi yang terakhir itu Ahmad. Iya. Kamu salah. Coba baca yang last edition. Masih ada lagi. Siapa namanya? Nasrullah. Mana ayatnya? Nih, idza jaa nasrullah. Datang yang satu lagi, bukan Nasrullah, ada lagi yang nabi terakhir, last edition. Last edition. Siapa namanya? Nih ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu nabi terakhir. Fotonya mana? Tuh. Yang membelanya mana? Tuh yang di sampingnya. Gunakan akal. Afala ta'qilun. Kenapa enggak gunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapa tidak mau berpikir? Jaga persatuan. Ingat, negeri ini sudah punya komitmen bersama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha. Itu persamaan kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan nama Tuhannya dengan jelas. Atas berkat rahmat Allah. Tidak ada tempat bagi yang tidak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kalau ada yang mengaku tidak ada Tuhan. A, teisme. A, tidak. T, Tuhan. Isme, keyakinan. Keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Maka tidak ada tempat bagi dia di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Siap bela Pancasila, siap bela NKRI, takbir. Udah berapa kali? Nah, maka kita bela. Ini muncul lagi. Nanti malam kita akan tonton bersama. Apa dia acaranya? 30G, 30 SPKI. Dulu saya masih kecil, tiap 30 saya nonton. Darah itu merah jenderal. Lalu anak DI Panjaitan, begitu ditembak kepala DI Panjaitan, push. Lalu anak gadisnya, ayah. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Dulu kita nonton itu. Maka yang tidak mau nonton gak apa-apa, buat
baleho besar-besar, buat layar besar-besar, hadiri tetangga semuanya, nobar, nonton bareng untuk mengingatkan kita supaya jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi dengan ini. Tidak ada tempat bagi PKI di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustadz ngomong gini kok berani Ustadz? Nanti Ustadz kalau ditangkap, diseret, oleh dibunuh, dicongkel matanya, siapa yang berani menganiaya saya? Jamaah seramai ini semua akan bela, betul? Berani. Di sini Ustaz, nanti kalau pulang sendirian, iya juga ya, ngeri juga ini. Datang itu seorang mencabut pedang, dia datang kepada Nabi Muhammad. Sekarang sahabat-sahabatmu tidak ada, andai aku pancung lehermu, siapa yang membelamu? Apa kata Rasulullah? Allah. Mendengar kata Allah, jatuh pedangnya. Allah. Nanti kalau ada copet, berikan dompet. Allah. Saya nggak tahu entah jatuh entah enggak. Putuskan. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Besar masalah ini? Tidak besar. Yang besar adalah Allah. Angkat kedua tanganmu. Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka kalau pengajian itu membuat kita bersatu, lanjutkan. Kalau pengajian itu membuat kita cinta damai, lanjutkan. Kalau pengajian itu membuat kita cinta tanah air Indonesia, hubbul watan minal iman, lanjutkan. Tapi kalau pengajian itu memporak-porandakan, memecah belah kita, maka siap-siap 2019 ganti pengajian. Enggak. Membumikan perdamaian, persatuan di NKRI. Yang mau kita tuju ini apa? Yang mau kita tuju adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini namanya baldatun. Kalau baik, thayyib. Makanya kalau ada qari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thayyib, thayyib. Ulama-ulama di Mesir, thayyib, thayyib. Thayyib artinya baik. Sampai di Indonesia enggak pulang-pulang. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Tapi ada negerinya baik, Allah tidak rahmat. Negerinya baik, tapi tidak ada menyembah Allah di sana. Negeri ateis, kita tidak ingin itu. Yang kita inginkan adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum matahari terbit, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup terdengar suara. Setelah nama Allah, nama Muhammad yang berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang diajak untuk menyembah Allah, hayya 'alas salah. Setelah itu orang diajak untuk menang, hayya 'alal falah. Setelah itu orang diajak sholat, as-salatu khairum minan naum. Kenapa kamu nggak ke masjid? Lagunya terlalu slow Pak Ustaz. Besok muazin robah lagu, as-salatu khairum minan naum. Ternyata nggak ada perubahan. Oleh sebab itu maka mikrofon kita keraskan untuk membangunkan saudara-saudara kita yang tidak sholat subuh. Manama siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Tertulis di telinganya WC setan, toilet iblis. Kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anaknya sekolah di mana? Di Islamic Center. Islamic Center mana? Yayasan Nurul Hidayah, Tanah Kusir. Gedungnya megah ya, 5 lantai loh, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana nih bangunannya? Mohon partisipasinya. Belum ada.
Kenapa nggak tulis di bawah lagunya? Ya dana, ya dana. Kalau mau negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak-anaknya harus belajar di Islamic Center. Center itu bukan yang terang nyari. Bukan itu center. Center artinya pusat. Islamic Center, pusat kajian Islam. Mau belajar masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah ridha, masalah qanaah, masalah sabar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Semuanya belajar di Islamic Center Nurul Hidayah. Nur cahaya. Kalau kita tengah malam tak tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana tenggara, mana selatan, maka kita lihat ada bintang nun jauh di sana, disebut dengan Nurul Hidayah, cahaya petunjuk hidayah. Di mana-mana kalau saya ceramah tentang penggalangan dana, biasanya ada kotak disebar, tapi di sini tidak ada kotak. Saya heran kenapa nggak ada kotak. Ternyata langsung transfer ke nomor BNI Syariah. Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang punya harta, maka segera kirimkan ke Bank BNI Syariah 0828000103 atau Bank Muamalat yang nomornya tidak terlihat karena di belakang pohon kayu, atau Bank BCA di 2913008201. Insya Allah kontak person Munadi Abdul Somad. Loh, saya kok. Hubungi segera, telepon 021-729-2584. Anda ingin sembuh cepat? Dawu mardakum bisodaqah. Obati di antara kalian yang sehat dengan bersodakoh. Sudah ke rumah sakit, nggak sehat. Sudah ke akupunktur, nggak sehat. Sudah kemana-mana, nggak sehat. Maka segera, alhamdulillah, muazzin 212 sudah tiba. Allahu Akbar. Saya berani azan karena beliau belum datang tadi. Setelah beliau datang, Bapak Ibu kalau belum kenal sama muazin, ini dia casingnya polisi tapi isinya azan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan kita ini akan mendatangkan rahmat insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat karena barakah ayat-ayat Al-Quran yang kami bacakan di majelis ini ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau punya anak ingin jadi ustadz, polisi, apa dokter? Mentang-mentang yang nanya ustadz, dia jawab ustadz. Nanti setelah ustadz pergi, kata sambutan dari Pak Kapolres, Pak Kapolsek, polisi. Kebetulan di rumah sakit, dokter. Tapi anak-anak kalau saya tanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Tukang bangunan martelnya besar, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, gaji 50.000. Dokter martelnya kecil, dia pukul lutut 7 juta, lutut kanan 7, siku 2,5. Tukang jaga malam, senter baterainya 6, nangkap maling, senternya kena maling. Bangun pagi senter hilang. Senter gaji sebulan 2 juta. Tapi dokter baterainya kecil. 2, senter kecil. Dia suruh buka mulut. Buka mulut, 5 juta. Lihat telinga, sarang laba-laba. Sekarang saya tanya, mau jadi ustaz apa jadi dokter? Dokter-dokter spesialis yang martilnya kecil uangnya besar, yang senternya kecil uangnya banyak. Untuk apa uangmu banyak-banyak? Kau pakai liburan ke Eropa, kau pakai liburan ke danau, hilang. Kalau kau mau kekal abadi, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Pernah ngelihat orang mati bawa kartu ATM? Enggak bakalan ditanya. Malaikat cuma nanya pertanyaan anak MDA, marabbuka. Malaikat enggak nanya pakai kartu apa. Uangmu yang banyak tinggal. Kau simpan, tinggal. Apalagi ibu-ibu yang suka beli cincin, beli rantang. Semuanya. Beli tas sampai 7.
Setiap pergi kondangan, tinggal. Ada orang mati bawa tas, tinggal. Lalu tas yang 7 itu siapa yang bawa, yang makai nanti? Istri mudanya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya bukan nakut-nakuti, tapi kalau kau beli tas 1 saja, malulah Pak Ustadz nggak ganti-ganti, 2 saja, sisa budget itu kemana? Kau kirimkan ke sana, berdiri bangunan, anak-anak akan sekolah, mereka akan baca Iqra, bataba, batata, batata, basaba. Mereka akan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mengalir pahalanya. Madamatis samawati wal ard, selama langit masih di atas, selama bumi masih terkembang, maka pahala mengalir kemana? Orang-orang yang mewakafkan semen, infak, sedekah. Tanahnya sudah ada, betul? Saya nggak tahu di mana tanahnya. Yang mewakafkan tanah ini, sejak kita tadi sholat asar sampai pengajian bersama Ustadz Fahmi Salim, dilanjutkan oleh Ustadz Lutfi Zawawi, sampai Ustadz Abdul Somad, sampai nanti kita baca doa, sampai nanti kita bubar, sampai sholat maghrib, mengalir pahalanya. Tapi orang-orang yang hartanya dipakai untuk, Ustadz Somad, ini baju koko saya ini harganya 2 juta nih Ustadz. Yang nanya siapa? Pulang dari tempat wudhu, wajah pucat pasi. Kenapa? Oh Pak Ustadz, tadi jam saya tinggal di tempat wudhu, jam yang harga 60 juta itu Pak Ustadz. Jam kenapa kau beli mahal-mahal? 600 ribu saja cukup, gunanya kan cuma tahu jam berapa sekarang. Oh sudah jam 5. Tadi saya mulai ceramah jam 4, sekarang jam 5. 60 menit kita bersama. Yang dibahas Ustadz Somad tidak keluar dari tema membumikan perdamaian dan persatuan di NKRI menuju baldatun thayyibatun warabbun. Kami akan mati, Ustadz Abdul Somad akan mati tak lama lagi. Nampaknya kalau dilihat dari saya dengan bapak yang ada di depan-depan ini, nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak ibu sekalian. Saya sudah hitung-hitung, saya lahir 1977, walaupun kelihatannya seperti 27 tahun. Saya insya Allah meninggal tahun 2040, umur 63 tahun. Andai sampai alhamdulillah, nggak sampai juga ya nggak masalah. Ya Allah, kalau kau takdirkan aku besok pagi masih hidup, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Amin. Tapi kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, ya nggak apa-apa, berarti besok aku nggak lagi buat dosa. Baik. Tapi yang akan melanjutkan dunia ini siapa? Yang akan melanjutkan Jakarta ini siapa? Anak-anak kita belajarnya di mana? Islamic Center Nurul Hidayah. Di sana. Uang kau simpan, kau belikan makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Semua yang kau makan busuk, betul? Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Kain lapuk, baju lapuk. Wa mata sadaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati. Sedekahnya kemana? Sedekahkan ke Islamic Center Nurul Hidayah. Kenapa Ustadz dari tadi itu aja salah sendiri? Kenapa dipasang balehonya? Akan datang kalau ngundang saya ceramah, pasang di belakang, kan nggak mungkin saya ngeliat sana. Kita mesti paham agama. Pahamnya kepada siapa? Kepada ustadz yang terpercaya. Lembaganya apa namanya? Al-Fahmu Institute. Paham, ngerti. Yang ngajar siapa? Alumni dari universitas tertua di dunia, Al-Azhar Mesir. Terpercaya. Titelnya apa? LC. LC itu artinya apa? Licence. Licence itu artinya apa? Ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan Al-Quran. Tak cukup hanya LC, MA. Selesai MA, doktor. Doktor LCMA. Kalau yang ceramah ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Nah, oleh sebab itu belajar. Jangan belajar sendiri. Kamu belajar di mana? Di kamar. Sama siapa? Nih laptop saya. Dengar sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri.
Nggak bisa. Kamu belajar di mana? Saya belajar di lembaga yang terpercaya. Di mana kamu belajar? Islamic Center Nurul Hidayah. Gurunya siapa? Ini daftar guru-guru saya. Kiai Haji Lutfi Zawawi, Al-Mukarram, Al-Ustaz Ad-Doktor Fahmi Salim, Al-Ustaz Fulan bin Fulan, Al-Habib Fulan bin Fulan. Maka ilmu terpercaya. Jangan sampai kita nyasar. Guru kamu siapa? www.youtube.com. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir ini sebenarnya sebagiannya sudah banyak mendengar ceramah saya. Lalu hadir ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa Ustadz Somad itu memang betul-betul ada di alam nyata. Nah, balehonya sudah lama kami lihat, videonya sudah lama kami tengok, tapi ternyata begitu jumpa langsung dengan Ustadz, wah, lebih tua dari aslinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar ke guru. Dengan belajar ke guru kita lihat bagaimana sorbannya, bagaimana jubahnya, bagaimana dia pakai pakaian. Boleh jadi guru itu yang di YouTube kita nggak tahu latar belakangnya, dia ngomong tentang Islam, pakai meja, dia ngomong tentang Islam. Rupanya nggak pakai celana. Kita nggak tahu. Dia bicara tentang marilah kita eleng, kita ingat Tuhan. Tiba masa sholat kita pejamkan mata, ingat. Nggak perlu sholat lagi, itu hanya syariat saja. Lalu kita ikut-ikutan, maka belajar berguru. Lagi-lagi berguru. Guru itu siapa? Orang yang digugu dan ditiru. Cara ngomongnya, cara bicaranya, bagaimana tangannya. Itu ustaz nggak boleh menggunakan tangan kiri. Oke, pakai tangan kanan. Apalagi suaranya nggak boleh keras-keras. Kalau gitu kita lembutkan. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini pelajar kita adalah saya bicara keras itu bukan radikal, bukan kekerasan, tapi supaya jamaah mendengar dengan baik. Karena tidak semua yang datang itu fit. Ada yang sedang digoda setan, ada juga yang cacingan. Kalau kelihatan ada jamaah baru ceramah 15 menit, jamaah sekalian, ustadznya berapi-api, dia berair-air. Alhamdulillah, jamaah Islamic Center Nurul Hidayah tidak ada satupun yang menunduk, semuanya semangat. Ibu-ibunya semangat, bapak-bapaknya semangat. Ini menunjukkan walaupun tua tapi semangatnya muda semua. Allahu Akbar. Nah, itu pancingan, kita mau tahu jamaahnya tua atau muda, gitu caranya. Dari bunyi takbirnya tadi itu anak muda itu. Kalau orang tua mana bisa kuat gitu. Begitu dipancing, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai acara tolong datangi ketua panitia pembangunan Islamic Center, tanya kepada dia, "Bapak, saya mau nanya ini, perlunya berapa sak semen, berapa kaca, berapa besi, berapa kerikil, berapa keramik, berapa ongkos tukang, berapa?" Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah, bantu. Itu yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati dalam kubur ditanya Allah, "Hai jenazah, mau enggak aku kasih hidup lagi?" Mau. Mau enggak hidup lagi? Mau ya Allah. Berapa lama? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan aku hidup sebentar. Jangan lama-lama ya Allah. Aku hidup sebentar saja. Kalau aku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Fa'asaddaqo, aku mau bersodakoh. Kenapa orang yang mati itu kalau ditanya mau bersodakoh? Karena dia melihat balasan sodakoh sebelum hari kiamat. Kalau haji mabrur nanti, al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali sorga nanti. Tapi kalau tentang masalah sodakoh, dikubur langsung nampak balasannya. Apakah Bapak Ibu mau dapat balasan sodakoh dalam kubur? Transfer ke nomor berikut ini, insyaallah. Yang tidak bisa mencatat nggak usah ditulis, ambil HP foto saja. Nah, selesai acara ini insyaallah nanti banyak yang moto aja. Habis itu nanti upload di FB masing-masing. Saudara-saudaraku, kalau kau mau beramal soleh, maka like and share. Semuanya nge-share, nggak ada yang ngasih duit satupun.
Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Sekarang kita adem ayam ceramah karena ada atap, tapi nanti sampai masanya di akhirat, di padang mahsyar nggak ada lagi atap. Jangankan atap, gunung-gunung saja berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil namfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kita bernaung di mana? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Kalau selesai acara ini ada di antara bapak ibu yang kaya menemui panitia, saya ngasih 100 juta. Sesungguhnya dia bukan kasihan sama Islamic Center. Ya, yang ngasih 100 juta, dia sedang membangun tempat bernaung di padang mahsyar. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu ngasih 100 juta, itu nanti di padang mahsyar atapnya 1 meter pas, 1 meter, cor 1 meter. Tenang dia nanti. Nanti kalau ada di akhirat ngeliat, ente 100 juta. 100 juta. Tapi nanti di akhirat ada kita ngeliat dia nyantai aja 1 juta. Kelihatan triplek dimbus angin. Bawaannya cemas saja. Ada yang 10.000. Yang 10.000 tahu sendiri, koran 2. Nanti di akhirat ada. Nanti di akhirat kelihatan. Ini kelihatan, koran. Tahu-tahu pas dilihat di balik koran, lihat wajahnya Ustaz Somad. Oleh sebab itu maka saya tidak ada ngajak bersedekah, enggak. Sekedar ngasih gambaran aja. Kira-kira mau yang pilih mana? 100 juta, 1 juta, atau yang 10.000? Terserahlah, nggak usah jawab sekarang. Nanti kita saksikan sama-sama di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang sakit-sakit sudah nggak sembuh-sembuh, sakit lutut Pak Ustadz, pijat makin sakit, ditusuk pakai jarum, apa namanya? Makin sakit, pakai paku payung, tambah sakit. Ada yang belum kau lakukan. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ustaz Somad, saya sudah ngirim transfer kok nggak sembuh juga. Berapa kamu kirim? 5.000. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Aku sudah kirimkan sumbangan ke Nurul Hidayah Islamic Center 5.000. Puskesmas surat sehat aja 25.000. Sehat aja 25.000. Sakit 5.000. 5.000 itu buang air besar sama buang air kecil. Kencing sama buang air besar BAB 5.000. Makanya nanti kalau ada yang sedekah 5.000 itu di akhirat masuk surga dekat WC. Tidak begitu Ustaz Somad. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun kau sedekahkan dapat pahala insyaallah. Hari ini belum tampak kelihatan, tapi 10 tahun akan datang Abdul Somad akan diundang sekali lagi. Tidak di masjid ini. Undangan kepada Abdul Somad kemana? Acara tabligh akbar di Islamic Center Nurul Hidayah Tanah Kusir. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.